Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Nah, sayangnya pada ending chapter terbaru kali ini hanya berakhir saat Zovan menawarkan posisi penatua atau meminta penatua Yin dan Yang untuk bergabung dengan keluarga Luo. Sedangkan pembahasan tersebut sudah Mimin sampaikan di video minggu lalu. Yang mana video minggu lalu Mimin membahas sampai pertemuan 3 pimpinan dari sekte penjaga Tianyu. Dan mari kita mulai saja dari sana. Tepat beberapa bulan berikutnya, setelah insiden yang menimpa Kekaisaran Tianyu, pada akhirnya Kaisar Yuan pun dimakamkan dengan layak. Dan istana benar-benar tertutup. Chong-er melakukan hal tersebut untuk menyingkirkan setiap bangsawan yang terlibat dengan pemberontakan dan juga perencanaan pembunuhan kaisar. Hingga pada akhirnya tiba waktunya untuk pengangkatan kaisar baru. Ya, Chong-er akhirnya resmi dilantik untuk menjadi kaisar selanjutnya. Semua orang terlihat nampak tunduk di hadapannya, termasuk beberapa sekutu Zovan seperti Nenek Chu Bijun, Long Yifei, dan yang lainnya. Tentunya Chong-er sadar diri dan tahu benar bahwa ia hanyalah kaisar boneka. Tapi, ia terlihat nampak sangat gembira tak kala mendapatkan informasi bahwa Zovan akan meninggalkan Kekaisaran Tianyu. Akan tetapi sayangnya kesenangan tersebut hanya bertahan sesaat karena tak kala pihak istana menjelaskan bahwa seluruh pencapaian tersebut dimiliki oleh klan Luo dan klan Luo diminta untuk maju guna diberikan penghargaan oleh kaisar. Saat itulah kekuatan besar klan Luo benar-benar diungkapkan, dan itu juga yang membuat Chong-er putus asa. Tepat di belakang Zovan terlihat 3 pemikir terbaik Tianyu saat ini, yaitu Leng Wuchang, Zhuge Chengfeng, dan juga Yao Ming. Tidak hanya itu, bahkan penatua di belakangnya nampak sangat tidak asing. Ya, ada Li Jingtian, Xu Qing, dan juga Qiu Yanhai. Dan tidak hanya itu, ada juga penatua Yin dan Yang. Mereka bahkan terlihat lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya, yang artinya seluruh kekuatan keluarga Luo berada pada posisi puncaknya di Kekaisaran Tianyu. Niatnya untuk mengambil alih keluarga Luo perlahan memudar. Dan saat ia melihat Zovan, Chong-er pun berkata, "Saudara Zuo, apakah kau perlu membawa seluruh kekuatan keluarga Luo? Aku bahkan sekarang tidak memiliki siapapun di belakangku." Ya, itu artinya Zovan ingin menunjukkan kepada setiap orang bahwa keluarga Luo lah yang sebenarnya menjadi kekuatan utama dan juga pemilik asli Kekaisaran Tianyu. Tapi Zovan menanggapinya dengan santai. Apa maksud dari kaisar? Apakah kaisar memiliki pemikiran lainnya? Bergembiralah dengan apa yang kau miliki. Zovan pun tertawa terbahak-bahak. Melihat sikap tersebut, seseorang loyalis kaisar pun langsung berkata, "Apa yang kau lakukan? Tindakanmu terlalu berlebihan. Walaupun kau adalah penyelamat Kekaisaran Tianyu, kau tetap harus menghormati kaisar. Menghina atau merendahkannya harus dihukum gantung." Mendengar pernyataan tersebut membuat Chong-er pusing. Ya, keberadaan penjilat seperti itulah yang bisa membuatnya cepat hancur. Oleh sebab itulah ia kembali mengumumkan kepada para pejabat bahwa Zovan adalah sosok penyelamatnya. Dan jika Zovan tidak ada, Kekaisaran Tianyu sudah hancur. Jadi
mereka harus memuliakan keluarga Luo seperti mereka memuliakan kekaisaran. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah difikirkan oleh pejabat kekaisaran, karena artinya mereka harus menganggap keluarga Luo setara dengan keluarga kaisar. Dan tidak hanya itu, bahkan tentara di Tianyu sumber dayanya akan diatur atau dikelola oleh keluarga Luo. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah terjadi di dalam sejarah kekaisaran. Tentu saja para pejabat istana tidak bodoh memberikan sumber daya kekaisaran kepada keluarga Luo. Itu artinya bahwa kendali yang dimiliki oleh keluarga Yuan kini telah berpindah kepada keluarga Luo, yang artinya keluarga Luo lah pemilik sejati dari kekaisaran Tianyu. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolerir. Beberapa pejabat telah bersiap untuk melakukan protes, tapi saat itu Zhuge Chengfeng masuk. Ia berkata, "Kalian jangan terlalu berpikir pintar. Aku yakin kaisar telah memikirkan segalanya. Jadi ikuti saja apa yang diinginkan oleh kaisar." Tentu saja setiap orang tahu bagaimana kemampuan dari Zhuge Chengfeng, yang pada akhirnya mereka nampaknya terima saja dengan keputusan tersebut. Setelah menyelesaikan beberapa hal, Zofan pun memutuskan untuk pergi. Tapi sebelum itu, Chong Er pun memanggilnya. "Saudara Zuo, tunggu. Sudah lama kita tidak berbincang. Jadi, bisakah kau meluangkan waktumu sejenak?" Mendengar hal tersebut, Zofan pun mulai berpikir, sebenarnya apa yang direncanakan oleh si gendut ini? Beberapa saat setelahnya, tepat di belakang istana, Chong Er meminta seluruh pengawal untuk pergi kecuali Fang Qiubai. Dan sambil berjalan, Chong Er pun berkata, "Saudara Zuo, apakah kau masih ingat tentang sumpah persahabatan kita? Saat itu aku masih seorang pangeran, kau juga masih menjadi seorang pelayan di keluarga yang hampir hancur. Dan sekarang aku bahkan telah menjadi kaisar. Bukankah waktu berlalu terlalu cepat?" Mendengar basa-basi tersebut, Zofan pun berkata, "Langsung saja, tidak perlu basa-basi lagi." Chong Er pun menjadi sedikit canggung. Ia kembali berkata, "Ayolah, aku bahkan berjalan di sini tanpa penjagaan sedikit pun. Bukankah itu berarti aku sangat mempercayaimu?" Zofan kembali menjawab, "Itu hanya kau tidak memiliki seseorang yang berguna untuk membunuhku. Dan jangan samakan aku dengan Zhuge Chengfeng yang hanya bisa melakukan pengkhianatan untuk bertahan hidup. Juga, jika kau hanya bisa menjilat, itu menandakan bahwa kau merupakan sosok yang tidak cakap." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Fang Qiubai mendidih. Tapi ia juga sadar bahkan dirinya saat ini tidak akan bisa menggores Zofan. Lalu Zofan kembali berkata, "Langsung saja, sebenarnya apa yang kau inginkan dariku?" Dan Chong Er pun mulai menjelaskan, "Apakah kau masih menganggapku sebagai saudara?" Zofan pun menjawab, "Iya." "Apakah aku pernah melanggar janjiku?" Chong Er kembali berkata, "Jika begitu, tidak bisakah kau tidak menyengkatku setiap kali aku sedang berpidato?" Intinya, walaupun Chong Er tahu diri dia hanyalah kaisar boneka, ia tetap meminta untuk dihargai saat dirinya berperan menjadi seorang kaisar. Oleh sebab itulah ia meminta Zofan untuk menahan dirinya tak kala mereka bertemu, dan itu semua hanya untuk memperlihatkan kewibawaan kaisar. Lalu Zofan kembali menanggapinya, "Kenapa kau terlalu berpikir terlalu jauh? Lakukan saja apa yang harus kau lakukan. Apakah ayahmu tidak mengajarkanmu tentang beberapa hal? Jangan terlalu berfokus kepada sesuatu yang tidak kau miliki. Lebih baik berfokus saja kepada hal-hal yang kau miliki. Seperti buanglah lemak-lemak ini. Jadi jangan berpikir tentang kekuasaan. Sebenarnya aku bisa saja mengembalikan kekuasaan ataupun kekuatan milik kekaisaran. Tapi apakah kau pikir orang-orang di belakang akan tetap diam?" Mendengar hal tersebut, Fang Qiubai pun berkata,
apakah yang kau maksud 3 sekte penjaga kekaisaran? Zofan pun menjawab, ya, kau pasti sudah tahu jika kaisar sebelumnya atau Kaisar Yuan telah membuat keputusan ceroboh yang membuat 3 sekte penjaga marah karena ia telah mengusik sumber daya mereka, yang artinya 3 sekte kekaisaran saat ini sudah tidak mempercayai keluarga Yuan. Oleh sebab itulah ia mencari kaisar bayangan untuk mengendalikan Tianyu, dan klan Luo lah yang dipilih karena yang terkuat di antara klan lainnya. Jadi intinya karena 3 sekte penjaga kekaisaran sudah tidak percaya kepada klan Yuan, maka mereka pun memilih kelompok lainnya untuk mengendalikan Tianyu. Intinya kalau bukan keluarga Luo, 3 sekte penjaga kekaisaran bisa memilih klan lainnya. Dan pada akhirnya keluarga Yuan tetap menjadi boneka. Dan ada alasan kenapa keluarga Yuan tidak dihancurkan. Itu untuk menjaga kestabilan. Karena jika keluarga Yuan dihancurkan, pastinya akan timbul keributan di kalangan masyarakat. Karena keluarga Yuan merupakan akar dari Tianyu. Jadi nikmati saja apa yang kau miliki, jangan sampai kelewat batas. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhua Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.